Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yesya Vitasari dengan NIM 2019-008279. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan yang berjudul Pengaruh Work-Life Balance, Etos Kerja, dan Beban Kerja terhadap Kinerja Pegawai Studi pada Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Sebelumnya, saya izin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing satu saya, yaitu Ibu Dr. Kusuma Chandra Kirana SPD MM dan Dr. Didi Subianto MM selaku dosen pembimbing kedua. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen penguji yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam aktivitas atau kegiatan sebuah organisasi atau perusahaan. Salah satu sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan yaitu karyawan atau pegawai. Kinerja pegawai berhubungan erat dengan produktivitas. Produktivitas merupakan bagaimana efisiensi pekerja dalam melakukan tugasnya. Work-life balance adalah sebuah konsep yang luas yang di dalamnya melibatkan penetapan prioritas di antara dua sisi, yaitu pekerjaan, yang di dalamnya melibatkan hal antara lain karir dan ambisi, serta pada sisi kedua yaitu kehidupan yang melibatkan hal-hal seperti kebahagiaan, keluarga, waktu luang, dan urusan spiritual. Etos kerja merupakan faktor yang paling mempengaruhi dalam menentukan keberhasilan karyawan atau pegawai. Etos kerja seseorang terdiri dari kumpulan nilai-nilainya sendiri yang berhubungan dengan tugas-tugas yang ada. Beban kerja didefinisikan sebagai persepsi pekerja terhadap aktivitas yang harus diselesaikan dalam kerangka waktu dan upaya tertentu untuk menangani masalah di tempat kerja. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana para pekerja di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian Daerah BKPPD Kabupaten Gunung Kidul menyikapi perubahan work-life balance, etos kerja, dan beban kerja. Penulis mengambil judul Pengaruh Work-Life Balance, Etos Kerja, dan Beban Kerja kepada Kinerja Pegawai. Masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah work-life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Badan Kepegawaian dan Pelatihan Daerah BKPPD Kabupaten Gunung Kidul? Yang kedua, apakah etos kerja ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai BKPPD Gunung Kidul? Yang ketiga, apakah beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan BKPPD Kabupaten Gunung Kidul? Adapun kerangka pikir dari penelitian ini yaitu sebagai berikut penjelasan hipotesisnya, yaitu hipotesis pertama, work-life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai BKPPD Kabupaten Gunung Kidul. Hipotesis kedua yaitu etos kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai BKPPD Gunung Kidul. Hipotesis ketiga yaitu beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja pegawai BKPPD Gunung Kidul. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Sifat penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif karena penelitian ini akan mengolah data yang menggunakan banyak angka. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei. Kemudian adapun populasi dalam penelitian ini yaitu pegawai yang bekerja di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunung Kidul yang berjumlah 48 pegawai. Sampel dalam penelitian ini ya sebanyak 48 atau seluruh pegawai di BKPPD Gunung Kidul. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan jenis teknik sampling jenuh, yang merupakan teknik penentuan sampel apabila seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel, yaitu seluruh pegawai di BKPPD Gunung Kidul yang berjumlah 48 orang. Metode pengumpulan data ini menggunakan teknik kuesioner. Adapun tempat dan waktu pengambilan data yang dilakukan adalah pada bulan Maret 2023 bertempat di kantornya, yaitu di BKPPD yang beralamatkan di Jalan Veteran 30 KP Wonosari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai yang dihasilkan pada tabel sebesar asumsinya sebesar 0,013, yaitu lebih besar daripada 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data ini berdistribusi normal. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel work-life balance, etos kerja, dan beban kerja ini memiliki nilai toleransi kurang dari 1 dan VIV memiliki nilai kurang dari 10. Nah, maka dapat dikatakan data ini tidak terdapat multikolinearitas. Yang ketiga ada uji heterokedastisitas. Nah, berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel work-life balance, etos kerja, dan beban kerja ini memiliki nilai sig yang lebih besar dari 0,05. Nah, maka dapat dikatakan bahwa data ini tidak mengalami heterokedastisitas. Selanjutnya yaitu analisis regresi berganda. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan koefisien B ini merupakan bentuk sebuah persamaan regresi yang dihasilkan sebagai rumus berikut ini. Nah, dapat dijelaskan bahwasannya nilai konstanta B ini yaitu bernilai minus, yang berarti tidak terdapat hubungan yang searah antara variabel satu dengan variabel lainnya. Dan ketiga variabel ini, work-life balance, etos kerja, dan beban kerja ini bernilai positif yang berarti terdapat hubungan yang searah. Selanjutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji parsial T atau uji T. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa variabel work-life balance, etos kerja, dan beban kerja ini memiliki T hitung lebih besar daripada T tabel, dan nilai signifikansi
kurang dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa variabel work-life balance, etos kerja, dan beban kerja ini berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Nah, keterangan hipotesisnya adalah sebagai berikut. Hipotesis 1, work-life balance berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai. Hipotesis ini diterima karena nilai T hitung lebih besar daripada T tabel dan memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05, yang artinya secara parsial work-life balance ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hipotesis 2 yaitu etos kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, yang artinya secara parsial etos kerja ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Sedangkan yang terakhir yaitu hipotesis 3, beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan atau pegawai. Hipotesis ini tuh ditolak karena nilai T hitung itu lebih besar daripada T tabel dan memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, yang artinya beban kerja ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu variabel work-life balance secara parsial memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja pegawai dan kepegawaian pendidikan dan pelatihan Kabupaten Gunung Kidul. Begitupun dengan variabel etos kerja, yaitu memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja pegawai. Yang ketiga yaitu variabel beban kerja ini secara parsial juga memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja pegawai di BKPPD Gunung Kidul. Sarannya yaitu Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Kabupaten Gunung Kidul atau pimpinan BKPPD ini bisa meningkatkan kinerja pegawai dengan memperhatikan ketiga variabel tersebut, yaitu work-life balance, etos kerja, dan juga beban kerja. Terkhusus untuk variabel beban kerja, disarankan kepada atasan untuk memberikan pekerjaan sewajarnya sesuai dengan kemampuan para pegawainya. Adapun saran bagi peneliti selanjutnya yaitu untuk dapat memperhatikan elemen apa saja sih yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Nah, saya merekomendasikan dengan menambahkan variabel lain selain dari ketiga variabel yang saya sebutkan tadi yang diduga bisa mempengaruhi kinerja pegawai dengan berlandaskan pada penelitian lain. Nah, saya juga menyarankan untuk menambahkan sampel yang lebih banyak agar mengetahui keakuratan hasil penelitian yang selanjutnya. Dan hasil presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam.